Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Riri Madalisa, BP 18.038.11.035, Prodi Ilmu Administrasi Negara, mata kuliah Administrasi Pembangunan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar administrasi negara, sejarah administrasi negara, dan kebijakan administrasi negara. Pengantar ilmu administrasi negara. Administrasi merupakan cabang dari ilmu pengetahuan sosial. Administrasi dalam arti sempit, administrasi sebagai tata usaha yaitu merupakan proses catat menyatat, pembukuan, tulis menulis, kearsipan atau dokumentasi. Administrasi dalam arti luas, administrasi diartikan sebagai kegiatan atau kerjasama di antara dua orang atau lebih yang teratur dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Negara merupakan suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaan baik sosial, politik, ekonomi, sosial maupun militernya diatur oleh pemerintah yang berada di wilayah tersebut. Dan menurut para ahli, Profesor Meriam Budiarjo memberikan pengertian negara adalah organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya yang dapat menetapkan suatu tujuan dari kehidupan bersama itu. Jadi, negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya mempunyai kedaulatan keluar dan ke dalam. Yang kedua yaitu sejarah pertumbuhan administrasi negara. Administrasi negara sebagai seni atau art atau administrasi dalam bentuk praktek nyatanya telah ada sejak timbulnya peradaban manusia. Menurut Siagian, perkembangan administrasi dan manajemen sebagai seni dapat dibagi menjadi tiga, yaitu fase prasejarah berakhir pada 1 Masehi, kedua fase sejarah berakhir pada tahun 1886, tiga fase modern dimulai pada tahun 1886 sampai sekarang. Yang pertama saya akan menjelaskan fase prasejarah dulu. Fase prasejarah. Bukti-bukti perkembangan administrasi dan manajemen dalam kurun waktu prasejarah adalah sebagai berikut. 1. Peradaban Mesopotamia, yang kedua peradaban Babilonia, ketiga Mesir kuno, keempat Tiongkok kuno, 5 Romawi kuno, 6 Yunani kuno. Yang kedua yaitu fase sejarah. Dalam fase ini muncul 3 kelompok sarjana dari Eropa yang merupakan pelapor administrasi ilmiah dengan pandangan yang berbeda-beda, yaitu 1. Kaum Kemeralisten yang terdapat di Jerman, 2. Kaum Merkantilisir di Inggris, 3. Kaum Fisiokraten di Pakan Perancis. Yang ketiga yaitu fase modern, ditandai lahirnya gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori oleh F.W. Taylor sebagai sarjana pertambangan. Taylor melihat bahwa efisiensi dan produktivitas buruh tidak terlalu tinggi disebabkan karena terlalu banyaknya waktu dan gerak-gerik kaum buruh yang tidak produktif. Yang ketiga yaitu ruang lingkup administrasi negara. Menurut Nicolaus Henry tahun 1995, terdapat beberapa ruangan lingkup administrasi suatu negara, diantaranya sebagai berikut. Organisasi publik yang mempunyai prinsip tentang model organisasi dan perilaku birokrasi manajemen publik. Yang kedua, dalam manajemen publik mencakup ilmu dan sistem manajemen anggaran publik, evaluasi program, produktivitas, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu implementasi. Hal ini berarti menyangkut pendekatan untuk kebijakan publik dan implementasi dari kebijakan tersebut, administrasi pemerintah, privasi dan etika birokrasi. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang pengantar ilmu administrasi negara, sejarah administrasi negara, dan kebijakan administrasi negara.